Kalau kita melihat hari ini Ambon yang tenang, kita melihat Poso yang tenang, kita melihat Aceh yang tenang, di situ ada sidik jarinya Pak JK. Non-stop, selalu berpikir, selalu berkarya, selalu ada yang digagas. Jadi di usia 84 ini, Pak JK kita doakan selalu sehat terus ke depan. Dan apa yang beliau kerjakan selama ini bisa jadi inspirasi bagi generasi baru. Kalau kita melihat hari ini Ambon yang tenang, kita melihat Poso yang tenang, kita melihat Aceh yang tenang, di situ ada sidik jarinya Pak JK. Karena itulah kita merasa bersyukur memiliki Bapak bangsa yang terus jadi teladan, yang terus jadi rujukan. Kita mendoakan Pak JK, Ibu Mufidah, semuanya sehat dan bisa terus jadi penjuru bagi generasi baru. Ya, boleh minta tanggapan soal putusan MK Ibu Kota itu tetap di Jakarta itu seperti apa Mas Anies tanggapannya? Setahu saya nggak ada yang baru ya, karena itu kan undang-undangnya begitu. Jadi undang-undang kan memang begitu. Jadi nggak ada yang baru sih keputusan MK-nya. Artinya kan pemerintahan sebelumnya kan ingin berharap Ibu Kota pindah ke... Tapi kan itu semua menunggu keputusan Presiden. Soal ini Mas Anies. Udah, ini aja dulu cukup. Udah. Pak, soal ini kan ulang tahunnya Pak JK. Pak, soal teladan dari Pak JK soal di bidang kemanusiaannya itu gimana sih? Ya, jadi ini menegaskan bahwa Pak JK memiliki pengalaman di dalam proses perdamaian, kerja kemanusiaan yang luar biasa. Jadi seringkali kita merasa penting damai pada saat sedang konflik berdarah. Pada saat itu kita menginginkan damai. Sesudah damai kita sering lupa bahwa proses perdamaian itu ada yang mengerjakan. Nah, saya rasa bagi kita semua bisa merujuk kepada Pak JK dalam pengalaman mendamaikan, dan buku yang diterbitkan kan juga soal itu yang baru diluncurkan tadi. Jadi kami melihat Pak JK sebagai salah satu figur yang bisa jadi rujukan. Sebenarnya banyak ya pelajaran kepemimpinan. Saya pernah cerita bahwa selesai Pak JK Wapres 2009, saya waktu itu masih di kampus. Kami waktu itu membuat sebuah mata pelajaran, namanya Kuliah Kepemimpinan dari Pak JK. Yang ngajar Pak JK, dosennya Pak JK. Siapa yang ikut? Pemimpin bisnis, pemimpin politik. Karena pelajaran kepemimpinan dari beliau itu bisa dimanfaatkan luar biasa. Nah, bagi teman-teman generasi yang mungkin 20-an, 30-an, kan selisih usianya jauh ya. Bisa 50 tahun, 60 tahun tuh. Tetapi esensi kepemimpinan yang beliau miliki itu bisa jadi inspirasi. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua manfaatkan sehatnya beliau untuk jadi sumber ilmu, sumber hikmah. Ya. Oke, makasih ya. Di kondisi Indonesia yang sekarang masih sangat-sangat relevan berarti ya? Dong. Makasih ya semuanya ya. Thank you. Pemirsa, Yusuf Kala bertemu dengan tokoh lintas agama yang berperan dalam perundingan damai konflik Poso dan Ambon. Pertemuan ini untuk memberikan penjelasan kepada publik mengenai konteks ceramah JK di Masjid UGM yang menjadi sorotan. Semua tokoh yang ikut dalam perundingan damai konflik Poso dan Ambon sepakat bahwa isi ceramah Yusuf Kala di Masjid UGM tak ada kaitannya dengan penistaan agama. Mulai dari ustadz hingga pendeta hadir dalam pertemuan ini. Ceramah JK dinilai sebagai analisis sosiologis tentang realita konflik yang terjadi pada saat itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak JK, ya kurang lebih kalimatnya tentang berkonflik dengan alasan sahid itu memang terjadi dalam konflik itu. Seperti tadi Pak Pendeta katakan, itu memang benar-benar terjadi dalam realitas itu. Nggak usah jauh-jauh lah. Saya pun sendiri berani kemana-mana karena saya yakin waktu itu saya pasti masuk surga. Itu dia. Dan banyak orang waktu itu ya minta didoakan. Dan kami pakai jubah dan mendoakan mereka karena mereka yakin bahwa membunuh orang dan terbunuh pun akan masuk surga. Itu yang terjadi pada waktu itu. Tapi kemudian ketika Pak JK atas inisiatif beliau yang kami tahu berulang kali menyampaikan kepada kami di Poso melalui berbagai tahapan,
dengan dua pilihan yang kemudian menyadarkan kami bahwa apa yang saya katakan itu benar semua. Mereka mengaku bahwa lebih hebat lagi daripada keadaan, lebih susah lagi. Jadi apa yang saya sampaikan, ya keadaan pada waktu itu. Yang semua tadi malah menangis bahwa kalau saya tidak selesaikan, bayangkan mereka. Nah itu pembicaraan tadi. Dan semua sepakat bahwa ini harus dilawan semua yang ngomong macam-macam tuh. Apakah harapannya dengan ada pertemuan tadi ini bisa membuat mereka para pelapor menarik atau mencabut laporan? Saya tidak ada urusan menarik atau tidak, pokoknya dia harus paham bahwa apa yang dilaporkan itu semua tidak benar. Apa yang pelakunya sendiri, ketua sinode, Pak Imam, Ustadz yang ada waktu itu yang menyatakan bahwa begini keadaan benar. Sebelumnya, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI melaporkan Yusuf Kala ke Polda Metro Jaya. Laporan itu dilayangkan atas pernyataan Yusuf Kala tentang mati syahid saat ceramah di Masjid Universitas Gadjah Mada. Kuasa hukum Roy Suryo CS, Refli Harun, menyoroti restoratif justice yang diterima Rismon Sianipar. Menurut Refli, ancaman hukuman 5 tahun penjara tidak boleh mendapat restoratif justice. Polisi mengabulkan permohonan restoratif justice Rismon Sianipar terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Polisi juga telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 pada 14 April lalu. Restoratif justice yang diterima Rismon Sianipar mendapat sorotan dari kuasa hukum Roy Suryo CS. Menurut Refli, Rismon seperti halnya Roy Suryo dan Dr. Tifa, ancaman hukuman yang dikenakannya di atas 5 tahun penjara sehingga tidak boleh mendapat restoratif justice. Yang kami soroti adalah restoratif justice yang diterima Rismon Sianipar. Kenapa begitu? Karena Rismon seperti halnya Mas Roy dan juga Dr. Tifa dikenakan pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 Undang-Undang ITE yang versi pertama, yaitu Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 dengan ancaman hukuman itu 8 dan 12 tahun penjara. Berdasarkan ketentuan KUHAP yang baru, kalau ancaman hukumannya di atas 5 tahun, tidak boleh mendapatkan restoratif justice. Selain menyoroti restoratif justice Rismon, kuasa hukum Roy Suryo juga mempertanyakan pengembalian berkas ke Kejati DKI Jakarta yang sebelumnya dinyatakan tidak lengkap. Pengembalian berkas ke Kejati DKI Jakarta telah melampaui ketentuan KUHAP lama dan baru yang seharusnya selesai dalam 14 hari. Namun hingga 21 April atau 2 bulan lebih, Kejati DKI belum menerima berkas yang sudah diperbaiki. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.